Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Izul Ahad dari kelas 44 2G37. Di sini saya akan menjelaskan analisa strategi marketing pada PT Citra Fund Titipan Kilat atau TIKI. Latar belakang. Perusahaan jasa pengiriman barang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemberian layanan untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya secara aman dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak jasa tersebut. Perusahaan pengiriman barang dapat mengirimkan barang berupa dokumen, logistik, produk elektronik, dan lain-lain. PT Citra Fund Titipan Kilat atau yang dikenal sebagai TIKI merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang. Perusahaan tersebut melayani pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia dan juga ke luar negeri. Sejarah TIKI. TIKI adalah perusahaan jasa pengiriman terkemuka di Indonesia, berdiri pertama kali di Jakarta pada tahun 1970. Hingga saat ini, TIKI memiliki jaringan operasional yang meliputi 65 kota besar di Indonesia, didukung oleh dari 500 kantor perwakilan, lebih dari 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Indonesia. Visi dan misi TIKI. Visi: menjadikan TIKI sebagai salah satu perusahaan yang terbaik dalam jasa pengiriman dan logistik dan melayani kebutuhan dan kepentingan pelanggan secara optimal sehingga dikenal di Indonesia dan internasional. Misi: bekerja giat secara profesional, jujur, bertanggung jawab dengan penuh keyakinan dan dedikasi tinggi untuk selalu menjadi yang terbaik. Analisa strategi marketing TIKI melalui media sosial. Sosial media yang digunakan oleh TIKI ada beberapa, yaitu pertama Facebook dengan akun bernama tiki.id memiliki 93.859 pengikut. Yang kedua ada Twitter dengan akun @idtiki memiliki 20,6 ribu pengikut. Yang ketiga ada Instagram dengan nama akun @tiki_id memiliki 103.000 pengikut. Yang keempat ada YouTube dengan channel bernama Tiki ID memiliki 6,83 ribu subscriber. Dengan banyaknya pengikut dan subscriber pada media sosial Tiki membuat marketing dan pemasaran menjadi lebih mudah sehingga produk-produknya bisa dikenal oleh banyak orang. Buktinya, pada tahun 2020 lalu mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 10% hingga 15%. Sedangkan tahun 2022 ini menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 20% hingga 25%. Analisis SWOT. Strength. Yang satu, memiliki pengikut atau followers dan subscriber yang lumayan cukup banyak. Yang kedua, konten yang dibuat untuk diposting ke sosial media sangat bervariatif. Yang ketiga, selalu update. Yang kedua, weakness. 1. Jumlah views dan like yang tidak banyak. Yang kedua, kemungkinan terjadinya miskomunikasi pada sebuah postingan. Yang ketiga, jarak update antar postingan yang terlalu berdekatan. Kemudian ada opportunities. Yang ke-1, jumlah pengguna media sosial semakin meningkat. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan kebutuhan informasi online yang semakin tinggi. Yang ketiga, media sosial yang selalu berkembang pada setiap tahunnya. Kemudian ada threat. 1. Rawan terjadinya kejahatan cyber. Yang kedua, keamanan data yang belum mumpuni. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: sosial media marketing adalah bentuk dari pemasaran digital yang menggunakan media sosial dan situs website untuk memasarkan produk atau jasa bisnis melalui cara berbayar dan organik. Pemasaran ini dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan, menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, mengumumkan produk dan layanan baru, mendapatkan feedback dan rekomendasi, serta membangun komunitas pelanggan. Kemudian untuk saran, sosial media marketing yang dilakukan oleh TIKI sudah cukup baik. Hanya saja lebih bagus jika sosial media yang dimiliki TIKI
membuat postingan-postingan yang lebih menarik seperti mengadakan kuis-kuis ringan ataupun mengadakan giveaway kecil-kecilan, karena dengan cara tersebut bisa membuat para pelaku pengguna media sosial lebih tertarik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.